Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi seputar penelitian ilmiah, skripsi, tesis, makalah, dan bagaimana perjalanan dalam mempresentasikan makalah. Wadah destinasi sebagai destinasi ini sebagai wadah penelitian, di samping juga hiburan yang diisikan di channel Al.Andawi Andi. Baik, kita bertemu lagi bersama bimbingan saya Ulul Azmi. Kemarin kita sudah berjumpa sama beliau bab 1 dan bab 2. Ini akan kita pertajamkan lagi sampai ke bab 4, bahkan insya Allah ke bab 5. Kita tengok nanti dalam waktu 15 menit ke depan. Baik, sebelumnya para penonton YouTube di channel Al.Andawi Andi, khususnya buat Ulul Azmi, ada satu hal yang harus dipahami, bahwa hakikat dari penelitian itu adalah menemukan jawaban dari persoalan dan penyelesaian dari permasalahan. Sederhana saja nih. Hakikat ini yang harus kita pahami. Ketika ini tidak kita pahami, intinya untuk menyelesaikan permasalahan, menjawab persoalan, jadi kita entah kemana pikiran kita untuk membayangkan ini gimana ini. Padahal cairnya ketika Ajemi menjumpakan itu sebuah masalah, muncul judul untuk dikasih jawaban, kan enak kan? Tapi itu menjadi beku ketika masuk dalam pemaparannya di dalam tulisan, karya tulis. Betul tidak? Yes, karena yang di benak pikiran kita, pertanyaannya apa setelah ini? Ketika tahun 2014 waktu itu di dalam musabaqah karya ilmiah, musabaqah Tilawatul Quran di bidang karya ilmiah, Ustadz pantau itu semua banyak. Hingga akhirnya Ustadz pantau bagaimana posisi orang-orang yang berlomba. Dan akhirnya Ustadz jumpa jantungnya hanya sederhana, selesaikan masalah, jawab soalnya. Dan ternyata inti dari masalah itu adalah judul itu. Lah iya, Ustadz ingat waktu Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, kemudian Profesor Dr. Amroini Derajat, kemudian Profesor Dr. Hasan Bakti, dan masuk dia Profesor Dr. Kartini, ya, waktu itu menyatakan bahwa pada dasarnya ini cuma satu saja pertanyaan yang berupa rumusan masalah ini. Inti dari rumusan masalah itu adalah judul. Waktu itu sama Ustaz seperti Ulul Azmi, dan kemarin ada mahasiswa S2 tesis Ustaz Khairul Saleh. Dia bertanya, ini Ustaz lanjutannya apa? Satu. Kedua, yang mau diisi apa aja Ustaz di sini? Maka Ustaz katakan, karena itu tesis perlu analisa, mentesiskan antara satu teori dengan berikutnya, maka Ustaz katakan, yang pertama kamu hanya mau jawab apa maksud dari pembentukan akhlak mulia dalam soal Ahqaf ayat 15, ayat 12 atau 15, ayat 15 menurut Buya Hamka. Tapi biar ini jadi menggigit, maka kamu tampilkan di bagian A di bab 4 itu pandangan mufasir tentang Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata mufasir itu? Ambil aja 3 dengan catatan kaki yang lengkap. Baru yang ke B adalah baru masuk pandangan pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, atau pandangan tafsir Al-Azhar tentang Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini contoh. Nah, baru yang C-nya dia analisa sendiri. Nah, ketika tanya, tapi Ustaz cuma 1 halaman setengah yang ditafsir tuh. Memang Buya Al-Azhar paling banyak dari yang lainnya. Kalau yang lain cuma 1 paragraf atau 1 alinea, 2 alinea, habis itu udah ngompat ke ayat berikutnya. Makanya Ustaz katakan pertama adalah apa yang berhubungan dengan
tafsir itu. Yang kedua, tentu Buya Hamka hadir dalam berpikir untuk mengembangkan tafsir itu dengan hadirkan judul buku yang lain. Ini bahasanya tentang pembentukan akhlak. Maka buku apa yang dibahas Buya Hamka tentang akhlak? Tasawuf modern. Disitulah contoh yang saya sampaikan. Baik, balik lagi pada pertanyaan tadi. Ini gimana Ustaz? Padahal jadi bingung, harusnya cair di awal kita sudah semangat, aku udah punya judul, kan gitu ngomong sama kawan-kawan. Tapi kita diribetkan dengan ketika memikirkan pembuatan pertanyaan rumusan masalah. Jadi bagaimana caranya? Yang muatan intinya itu dia yang sebelum rumusan masalah dengan judul itu kan. Baru nanti di bawahnya rumusan masalah, ya kan? Penelitian ini akan menjadikan inti permasalahan adalah judul di atas. Nah, dari judul ini yang berupa inti pertanyaan rumusan masalah dirinci dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. 1. Makanya Ustaz bantu dengan apa? Seperti ini. Makar, kaidah, khidah. Itulah yang harus kita jelaskan. Itu jadi masalah pertama. Dan itu nanti diletakkan di bab 2. Itu kan bisa kita sampaikan kemarin. Nah, selama ini nggak dibahas nih. Orang langsung mau lompat kepada pertanyaan di bab 4. Tapi lupa dari bab 3 dengan sampai naik ke atas ke bab 2. Sehingga akhirnya tidak fokus apa yang mau dibahas di bab 4. Ini penonton YouTube, bahwasanya dalam hal ini yang dikembangkan harus kita mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Itulah yang akan mengantarkan kita kepada bab 4. Hal inilah yang metode Sapri Andi di dalam channel Al.Andawi Andi mengantarkan kepada adik-adik untuk dapat fokus kepada apa yang sebenarnya mau diteliti. Sederhananya adalah di judul itulah dia. Makanya kita antar dengan yang bab rumusan masalah pertama, pengertiannya. Nah, di situ nanti ada pandangan ahli dan pandangan, terutama pandangan mufasir tanpa menyertakan si tokoh yang kita angkat. Yang kedua, rumusan masalah itu baru tokoh yang kita angkat di skripsi ini siapa ini? Abdurrahman bin Nasir. Nah, Abdurrahman bin Nasir ini menariknya nanti di dalam bab 2 ini, bab 3 ini, rumusan masalah kedua ini, yang menurut gaya Sapri Andi dalam yang dipaparkan dalam Al.Andawi Andi ini, channel kita, ya. Bukan hanya sekedar biografi yang mengenalkan namanya, tanggal lahirnya, kemudian orang tuanya, kemudian gurunya, muridnya, karyanya. Tapi ada satu hal yang lebih mengarahkan nanti kepada bab 4. Kondisi sosial beliau itu bagaimana di masa beliau tadi menjadi mufasir, menuliskan kitab tafsir, terutama yang membahas tentang kaidah, makar, dan khidah. Jadi satu hal yang harus kita pahami penonton YouTube dan khususnya Ulul Azmi, jangan pernah lepaskan seorang tokoh dengan bukunya pada kondisi lingkungan yang dia rasakan masa dia. Nah, inilah yang menjadi kontribusi nanti di lingkungan yang saat ini kita masuki. Sehingga akhirnya akan hidup dalam suasana di bab 4. Maka bab 4 itu pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pemahaman terhadap lapas kaidah dan khidah? Bagaimana pemahaman lapas kaidah, makar, dan khidah menurut Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan inti rumusan masalah. Nah, masalah tentang rincian dari bangunnya pertanyaan penelitian dalam inti rumusan masalah itu nanti dikembangkan di bab 4 sendiri. Jadi orang akhirnya betul-betul balik lagi ke judul. Ini akhirnya kita nanti fokusnya ke penelitian, pertanyaan penelitian tadi. Pertanyaan penelitian itu tidak perlu kita paparkan di rumusan masalah ini menurut Sapri Andi, tapi dipaparkan dalam isi muatan yang dibahas di bab 4.
Inilah yang akan membuat kalian akan kembali cair lagi seperti cairnya kalian menjumpai masalah, membangun judul, dan akhirnya mau membuat penelitian skripsi. Oke, silakan. Ulul Azmi ada pertanyaan? Ini masih sampai bab 3 dulu tadi. Udah masuk bab 4 tadi.